Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jema'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awakhirin wa salli ala al-malaikal mukarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ala ta'atika jema'in wa jana minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, namun jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Kita mengambil ilmu dari orang yang lurus manhajnya, yaitu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari sembarang orang, apalagi ahli bid'ah. Apalagi di zaman saat sekarang ini, kita betul-betul belajar dan belajar memahami, mengetahui, sebelum kita mengamalkan dari siapa ilmu yang kita terima, dari buku mana yang kita baca. Semuanya kita harus betul-betul jelas apakah benar dari Al-Quran dan hadis, apakah benar daripada tuntunan syariat Islam sebenarnya. Utamanya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul bukan yang kita dapatkan ilmu dari ahli bid'ah. Untuk itu Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan adalah sesuai apa yang ditunjukkan, yang kami pelajari daripada guru-guru kita, sesuai dengan mazhab kami, yakni mazhab Imam Syafi'i. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana hubungan ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Biasanya, pembahasan kitab-kitab fikih selalu dimulai dari taharah, tata cara bersuci. Kemudian berlanjut pada persoalan-persoalan fikih lainnya. Namun pembahasan ilmu fikih tentang taharah atau lainnya tidak secara langsung terkait dengan pembicaraan nilai-nilai rohanianya. Padahal taharah akan terasa lebih bermakna jika disertai pemahaman rohaniah. Persoalan sekarang, disiplin ilmu apakah yang dapat menyempurnakan ilmu fikih dalam persoalan-persoalan ini? Ilmu tasawuf tampaknya merupakan jawaban yang paling tepat, karena ilmu ini memberikan corak batin terhadap ilmu fikih. Corak batin yang dimaksud secara ikhlas dan khusyuk. Berikut jalannya masing-masing. Bahkan ilmu yang dimaksud di sini yakni ilmu fikih mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum itu. Alasannya, pelaksanakan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaniah. Ma'rifat secara rasa, al-ma'rifat al-zawqiyah terhadap Allah melahirkan pelaksana hukum-hukumnya secara sempurna. Dari sinilah, saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kita ketahui kelirunya pendapat yang menuduh perjalanan menuju Allah dalam tasawuf sebagai tindakan melepaskan diri dari hukum-hukum Allah. Allah sendiri telah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Surah Al-Jathiyah ayat 18, yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Berkaitan dengan persoalan ini, Al-Junaid seperti dikutip Said Hawa
menuduh sesat golongan yang menjadikan husul mencapai Allah sebagai tindakan untuk melepaskan diri dari hukum-hukum syariat. Lebih tegas ia mengatakan betul mereka sampai tetapi ke neraka sakor. Dahulu para ahli fikih mengatakan, barang siapa yang mendalami fikih tetapi belum bertasawuf, berarti ia fasik. Barang siapa yang bertasawuf tetapi belum mendalami fikih, berarti ia zindik. Dan barang siapa melakukan keduanya, berarti ia bertahakkuk, melakukan kebenaran. Tasawuf dan fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling menyempurnakan. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, berarti telah terjadi kesalahan dan penyimpanan. Maksudnya, boleh jadi seorang sufi berjalan tanpa fikih atau menjauhi fikih, atau seorang ahli fikih tidak mengamalkan ilmunya. Jadi, seorang ahli fikih harus bertasawuf. Sebaliknya, seorang ahli tasawuf sufi pun harus mendalami, mengikuti aturan fikih. Tegasnya, seorang fikih harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan yang berkaitan dengan tata cara pengalamannya. Seorang sufi pun harus mengetahui aturan-aturan hukum dan sekaligus mengamalkannya. Syekh Ar-Rifai berkata, sebenarnya tujuan akhir para ulama dan para sufi adalah satu. Pernyataan Ar-Rifai di atas perlu dikemukakan sebagai beberapa sufi yang terkelabui, selalu menghujat setiap orang dengan perkataan, orang yang tidak memiliki syekh, maka syekhnya adalah setan. Ungkapan ini yang diungkapkan seorang sufi bodoh yang berpropaganda untuk syekhnya, atau dilontarkan oleh sufi keliru yang tidak tahu bagaimana seharusnya mendudukkan tasawuf pada tempat yang sebenarnya. Para pengamat ilmu tasawuf mengakui bahkan bahwa orang yang telah berhasil menyatukan tasawuf dengan fikih adalah Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddinnya dapat dipandang sebagai kitab yang mewakili dua disiplin ini, di samping disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kalam dan filsafat. Paparan di atas telah menjelaskan bahwa ilmu tasawuf dan ilmu fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Setiap orang harus menempuh keduanya dengan catatan bahwa kebutuhan daripada perseorangan terhadap kedua disiplin ilmu ini sangat beragam, sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Dari sini, saudaraku, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dipahami bahwa ilmu fikih yang terkesan sangat formalistik lahiriah menjadi sangat kering, kaku, dan tidak mempunyai makna bagi penghambaan seseorang jika tidak diisi dengan muatan kesadaran rohaniah yang dimiliki oleh tasawuf. Begitu juga sebaliknya, tasawuf akan terhindar dari sikap-sikap merasa suci sehingga tidak perlu lagi memperhatikan kesucian lahir yang diatur dalam ilmu fikih. Maka dari itu kesimpulannya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ini, pemahaman ini harus bagaimana kita selaraskan, padukan agar kita tidak salah melangkah. Asy-syari'atu bila hakikatul atilah wal hakikatu bila syariatil batilah. Bersyariat tanpa hakikat sia-sia, kosong, hampa. Dan berhakikat tanpa syariat juga batal, tidak sah. Maka kedua-duanya kita harus padukan. Syariat ibarat perahu, tarikat ibarat lautan, hakikat mutiara yang berharga. Maka dari itu kita harus bagaimana pengenalan dan pengalaman terhadapnya agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Mustahil kita kenal siapa itu Allah kalau kita tidak kenal diri kita. Siapa yang kita kenal diri kita? Kenal diri kita daripada hati kita, nafsu kita, agar kita bisa belajar mengendalikannya. Kita bisa masuk ke dalam nafsul mutmainnah, jauh daripada nafsu-nafsu amarah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita
selalu bisa istiqamah belajar dan belajar supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sekelumit singkat dari pemaparan tentang masalah keterkaitan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Semoga ada bermanfaat buat diri pribadi Al-Fakir dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabilillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.